Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Nugraha, NRP 5019241025, Prodi Teknik Sistem Perkapalan, kelas mesin fluida, kelas B, kelas 1. Di video ini saya akan merecap apa saja yang saya dapatkan ketika guest lecture dari dua alumni kita, yaitu Mas Afif dan Mas Candi, ketika hari Sabtu yang lalu, tanggal 4 Oktober tahun 2025. Nah, pertama kali itu dibuka materinya oleh Mas Arif. Mas Arif ini menceritakan tentang karirnya. Sebenarnya meskipun dia seorang marine engineer, tapi dia mengawali karirnya dengan menjadi seorang engineer untuk alat berat. Jadi dia bekerja sebagai product specialist heavy equipment. Nah, kemudian penjelasannya dilanjutkan dengan penjelasan singkat sejarah dari PT KSB sendiri. KSB ini merupakan singkatan dari nama pendirinya. Nama pendirinya itu Johannes Klein, Frederick Sazen, Jacob Becker. Nah, perusahaan KSB ini didirikan di Frankenthal di Jerman tahun 1871. PT KSB sendiri ini memiliki moto yaitu Solution for Life. Penjelasannya berlanjut di beberapa bidang yang dilayani atau disediakan jasanya oleh PT KSB, seperti petrochemical, terus untuk di building, terus itu di general industry. Di general industry ini termasuk marine industry ya, kemudian ada mining, kemudian juga ada energi. Nah, dari 6 market ini terbagi lagi menjadi 21 submarket. Di PT KSB sendiri ini melakukan 4 layanan utama, yaitu untuk engineeringnya, desain, kemudian manufaktur, assembly, kemudian dari 4 pokok utama itu PT KSB juga sendiri melayani untuk servis dan juga perbaikan dari komponen-komponen sistem perpipaan, baik itu pompa, valve, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan ke pengenalan hydrotech oleh Mas Candi. Nah, Mas Candi sendiri ini juga sebelumnya sempat berkarir di PT KSB. Setelah berkarir di PT KSB, kemudian Mas Candi ini membuka usahanya sendiri, yaitu PT Hydrotech ini. Di PT KSB sendiri, Mas Candi mengawali karirnya sebagai seorang sales engineer. Nah, makanya Mas Candi bisa lebih mengerti tentang produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, setelah memahami pasar, Mas Candi membuka Hydrotech ini dan memasukkan beberapa produk seperti valve, gearbox, hydroseal, terus electric motor, terus tuh fitting untuk perpipaan, baik itu marine maupun non-marine. Nah, setelah pengenalan dari PT KSB dan PT Hydrotech yang mewadahi acara pada hari itu, masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pompa. Nah, dari Mas Afif sendiri menjelaskan beberapa jenis pompa yang digunakan sehari-hari, tapi pada umumnya pompa yang sering digunakan di sehari-hari itu pompa sentrifugal. Begitu juga di bidang marine, yang banyak digunakan itu pompa sentrifugal. Di PT KSB sendiri, Mas Afif menjelaskan ada beberapa komponen yang disediakan, yaitu main engine-nya untuk pompa itu, gearbox, generating set, pump, separator, habis itu navcom, kabel, sama deck match. Nah,
dari Mas Afif sendiri menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan kontrak dengan suatu customer. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, hal yang perlu dilakukan atau do. Nah, yang perlu dilakukan pertama itu adalah pemenuhan kontrak atau fulfillment kontrak. Nah, setelah kita melakukan kontrak dengan customer, tentu segala hal-hal yang disebutkan dalam kontrak harus dipenuhi. Nah, kemudian yang kedua adalah on time delivery. Nah, seperti sebenarnya ini bagian dari yang pertama, fulfillment kontrak, karena tentu barang-barang yang ada di dalam kontrak itu sudah ada batas tempo waktunya. Jadi delivery-nya harus on time dan juga pengerjaannya harus on time. Terus appropriate price, menawarkan harga yang terbaik, yang tercepat, dan memberikan pelayanan yang tercepat dan juga paling kompeten. Kemudian memberikan informasi terkait produk yang ditawarkan itu secara komprehensif. Nah, dan beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika sudah melakukan kontrak dengan customer adalah assessment of customer design. Ini dijelaskan Mas Afif kemarin bahwa ketika kita mengalami suatu kendala, terus customernya berkata, terserah Pak, gimana baiknya aja. Nah, hal tersebut merupakan hal yang harus dihindari ketika memberikan suatu layanan kepada customer, karena ketika mengambil sebuah keputusan itu bukan bagian dari kita selaku engineer yang bekerja, melainkan suatu hal yang harus ditentukan oleh customer, karena segala risiko dan sebagainya itu harus menjadi tanggung jawab dari customer apabila tidak sesuai dengan rancangan awal. Nah, kemudian giving approval to customer, memberi approval customer. Misalnya customernya ini bertanya, ini Pak, saya butuh pompa dengan head segini, tetapi ternyata budgetnya kurang nih, kalau saya kurangin segini apakah bisa? Dan approval ini bukan merupakan tanggung jawab dari penyedia layanan. Terus kemudian yang terakhir adalah modify existing customer site. Nah, jadi ketika kita telah melakukan kontrak, kita harus memberikan apa yang menjadi tugas kita. Kita tidak boleh merubah apa yang sudah ada di sana. Kita hanya mengerjakan apa yang sudah ada di sana. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan-perhitungan pompa. Misalnya pompa sendiri itu tidak untuk menghisap, tapi untuk mendorong berdasarkan penjelasan dari Mas Afif, karena berdasarkan hukum Torricelli sendiri, dengan tekanan atmosfer suatu air itu bisa didorong setinggi 10 meter dengan tekanan atmosfer. Nah, jadi sebenarnya pompa itu digunakan bukan untuk menghisap suatu fluida, tetapi untuk mendorongnya. Nah, lalu muncul pertanyaan, mengapa head yang digunakan sebagai suatu patokan dalam memilih pompa? Nah, saat itu saya mengangkat tangan dan saya menjawab, mengapa head? Karena fluida yang dipakai di pompa itu akan berbeda-beda. Jadi untuk memilih pompa yang baik itu dipatokkan dengan menggunakan head yang berhitungannya didasarkan pada fluidanya. Jadi kalau di head ini kan kita pakai fluida dasarannya itu fluida air, tetapi ketika pompa tersebut akan digunakan untuk memindahkan fluida yang lain, maka tinggal diubah raw atau density-nya menjadi density yang sesuai dengan fluida yang akan dipindahkan. Jawaban tersebut mendapat approval dan mendapat penjelasan lebih lanjut dari Mas Afif. Kemudian Mas Afif melanjutkan dengan penjelasan centrifugal pump itu gunanya untuk melakukan transfer energi dari rotational energy jadi pump energy. Nah, dari proses ini tentunya ada
loss yang menyebabkan setiap pompa memiliki efisiensi tertentu. Dari penjelasan tersebut ditunjukkan di PPT ada beberapa komponen pompa, tetapi karena waktunya terbatas saya hanya sempat mencatat beberapa gambar, yaitu impellernya, kemudian ada volute seperti yang sudah dijelaskan di kelas, kemudian ada bearing, ada bagian lubricating dan sebagainya. Dari Mas Afif sendiri kemarin melemparkan pertanyaan, apabila suatu pompanya tidak sesuai dengan kebutuhan, apa yang harus dilakukan, karena pompa yang diproduksi secara massal tentu sudah ada ukuran tertentu, maka pilihannya adalah dengan menurunkan putaran dari pompanya itu sendiri menggunakan gearbox, atau pilihan lainnya yang permanen adalah dengan mengikis impellernya untuk mengurangi tekanan dari si ruangan yang ada di dalam volute itu. Nah, Mas Afi juga menjelaskan ada beberapa jenis pemasangan impeller dan juga bearing. Kalau yang bearingnya di sini kemudian impellernya di sini, ini disebut OH atau overhang. Kemudian apabila impellernya ada di antara dua bearing, maka namanya BB atau between bearing. Nah, kemudian ini pompa yang sering digunakan di kapal, yaitu VS atau vertical suspended. Nah, posisinya ini kurang lebih sama aja dengan OH atau overhang, tetapi menghadap atas, vertikal. Terdapat juga penjelasan beberapa penjelasan singkat mengenai perhitungan pompa, yaitu NPSH. NPSH itu ada NPSH A, itu yang dari sistemnya, terus NPSH R itu adalah NPSH yang tersedia. Juga dijelaskan beberapa kurva. Jujur saya sendiri belum sepenuhnya mengerti membaca kurva-kurva dari pompa ini, tapi sedikit dijelaskan tentang pump curve ini, dimana di bagian sini merupakan bagian bergambar bintang ini merupakan bagian terbaik dari efisiensi suatu pompa. Nah, apabila menjauh terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri itu juga tidak baik untuk pompanya. Apabila pompanya belum mendekati dengan titik efisiensi ini, dapat dilakukan beberapa tindakan seperti yang tadi disebutkan, yaitu dengan mengubah RPM-nya ataupun melakukan pengikisan pada impellernya. Nah, kemudian di materi kedua itu ada pengenalan valve dari Mas Candi Baru Aji. Jadi valve ini bahasa mudahnya adalah katup atau keran. Dibagi menjadi dua fungsi utama, yaitu membuka atau menutup. Kemudian yang kedua mengatur aliran. Sebenarnya mengatur aliran ini sudah mewakili membuka menutup, cuma kalau mengatur aliran ini kan bisa memperkuat alirannya, membuka sebagian atau menutup sebagian. Tetapi kalau membuka menutup ini biasanya absolut hanya terbuka atau tertutup seperti ball valve. Nah, Mas Candi ini menyontohkan ketika sedang kegiatan itu dengan keran masjid, yang ketika kita berwudu itu dibuka sedikit nggak keluar, tapi ketika dibuka gede malah cari masalah, airnya kemana-mana gitu. Nah, jadi Mas Candi mengatakan kalau keran yang dipakai di situ tuh sebenarnya bukan keran yang untuk kontrol aliran, tapi membuka menutup. Jadi itu tuh sebenarnya ball valve, bukan butterfly. Seharusnya yang dipakai itu butterfly valve gitu. Secara fungsi klasifikasinya dibagi beberapa, yaitu isolation untuk membuka menutup, ya. Kemudian ada kontrol untuk mengatur seberapa besar valve itu akan dibuka atau ditutup. Kemudian safety untuk mengatur
pressure. Jadi ketika sudah mencapai pressure tertentu, katupnya akan terbuka. Nah, ketika pressure sudah turun dan normal kembali, katupnya akan tertutup. Terus kemudian non return valve ini untuk mencegah backflow. Seperti kayak misalnya kalau kita pakai pompa yang ada di rumah sehari-hari itu, ketika pompanya baru dipasang, kita kan harus memancing pompanya dengan air. Nah, supaya kita tidak harus memancing pompanya dengan air setiap kali kita menyalakan pompa, maka di ujungnya dipasang non return valve supaya tidak perlu mancing-mancing air lagi supaya pompanya naik. Nah, di isolation ini ada beberapa contoh, yaitu ball valve sama gate valve. Nah, kemudian di control itu ada globe valve sama needle valve. Kalau di non returnnya itu contohnya check valve, kalau di safety itu pressure relief. Nah, kemudian ke klasifikasi penggeraknya seperti biasa hanya ada dua, yaitu manual, yaitu dengan driver, dengan pemutar. Kemudian ada kontrol menggunakan motor. Terus contohnya adalah kalau yang manual itu pakai hand wheel. Terus kalau yang kontrol itu bisa pakai pneumatik atau pakai motor, bisa juga pakai hidrolik. Nah, dari segi koneksinya, valve ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu flank. Nah, flank ini dia menggunakan murnya ini ada pembagiannya lagi, jumlahnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah welded, yaitu dilas. Kemudian yang ketiga adalah threaded atau ulir yang biasa kita temui sehari-hari. Kemudian jenis-jenis valve ini, kalau dari globe valve sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang straight, lurus, jadi arah sumber masuk fluida dan keluarnya itu sejajar. Nah, kemudian ada yang angle, itu tuh menyiku. Kemudian yang di terakhir itu butt weld. Butt weld itu tuh bentuknya membentuk sudut tertentu. Kemudian ini penjelasan dari Mas Candi tentang beberapa bagian di valve, yaitu ada obturator, itu tuh untuk menutup dia bagian yang naik turunnya. Terus ada gate seatnya ini gate seatnya, kemudian obturator itu yang nutup. Terus ada stencil, ada bonnet, terus kemudian ini bodinya dan sebagainya. Dari jenis-jenis katupnya sendiri, ada yang tadi itu kan globe valve, ini gate valve ini ada 2 katup. Yang pertama pakai yang ditutup langsung seperti ini, kemudian ada yang menggunakan semacam diafragma begini, ada juga yang menggunakan ball atau ball valve. Nah, kemudian di sini Mas Candi melemparkan pertanyaan lagi, mengapa namanya butterfly valve. Kemudian jawaban yang saya berikan ketika angkat tangan adalah karena di tengahnya itu ada poros dan di kanan kirinya itu menyerupai sayap kupu-kupu. Nah, jawabannya cukup benar. Kemudian diperbaiki lagi, disempurnakan jawabannya oleh Mas Candi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa flank ini ada beberapa macam. Nah, yang jenis seperti ini di atas bawah ini namanya wafer, seperti wafer, jadi dia menjepit. Kemudian ada jenis yang plug, jadi dia tuh kanan kiri sama menyilangnya. Nah, kalau yang tersebar merata ini disebut flank. Kemudian ini mekanisme check valve. Ada yang menggunakan selang, jadi dia tuh ketika fluidanya lewat ke sini, jadi dia akan terbuka karena fluidanya maju mendorong si katup. Tapi ketika terbalik, fluidanya nggak akan bisa kembali lagi karena katupnya itu nggak bisa didorong ke arah yang berbalikan, cuma bisa didorong ke satu arah aja. Kemudian yang lift ini
Mohon maaf saya lupa metode kerjanya dari yang lift ini. Pokoknya yang dua ini merupakan bagian dari non return valve. Nah, kemudian pressure relief ini menggunakan pegas biasanya. Nah, pegasnya ini akan terangkat pada tekanan tertentu. Jadi ketika tekanannya sudah berlebihan, maka dia akan mengangkat katupnya untuk menurunkan tekanannya. Jadi valve-nya akan kebuka ketika tekanannya sudah mencapai tertentu. Nah, ini pembahasan mengenai komponen-komponen yang dipakai. Materialnya itu biasa menggunakan besi tuang, stainless steel, atau di bagian komponen dalam seperti yang di butterfly valve itu tuh ada namanya bagian disk. Nah, di disknya ini kan berkontakan langsung dengan fluidanya ya. Untuk mencegah korosi biasanya disknya ini ada beberapa yang menggunakan bronze, tapi harganya cukup mahal. Nah, di lingkaran ini kan ada perkontakan dengan disknya ini. Nah, kalau di bagian disknya ini dia dipakaikan lining. Nah, di lining ini bahannya digunakan bahan yang tidak mudah korosi, seperti misalnya dipasang karet agar bagian yang terkontaknya itu nggak berkontakan langsung dengan air. Nah, kemudian untuk penggunaan valve sendiri ada JIS, standar JIS itu tuh standar milik Jepang. Kemudian ada ANSI atau ASME, ini yang milik Amerika. Kemudian DIN-N atau bisa juga disebut PN, itu milik Eropa. Nah, sempat diajarkan beberapa cara untuk membaca sebuah valve. Sempat dijadikan kuis juga. Kebetulan saya waktu itu berhasil menjawab pertanyaan tentang valve yang digunakan oleh masnya ketika melayani di sektor migas saat itu tuh. Jawaban saya adalah gate valve dengan penggerak motor. Nah, jawabannya sudah dihitung benar sama Mas Candi. Jadi saya dapat hadiah uang tunai 100.000, dan juga saya sebelumnya juga dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya saya dapat hadiah tumbler yang ada KSB-nya dari Mas Afif. Mungkin itu cerita singkat dan juga rangkuman apa saja yang saya dapatkan selama mengikuti guest lecture di tanggal 4 Oktober kemarin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.